Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Tidak. Masuk semua ya. Nah, biar tambah semangat, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo, siapa yang berani maju ke depan memimpin? Angkat tangan. Ya, silakan Mesa maju. Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambung dan sambung menjadi satu, itulah Indonesia. Sudah, terima kasih. Silakan duduk anak-anak. Ketemu lagi ya dengan Ibu Indah. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4. Globalisasi. Subtema 2. Pembelajaran 1. Nah, anak-anak pernah mendengar kata ASEAN? ASEAN kepanjangan dari apa? Association of Southeast Asian National. Nah, benar sekali. Ayo, siapa yang berani menuliskan di depan? ASEAN. Nah, sudah, terima kasih. Benar ya anak-anak? ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian National. Nah, ASEAN merupakan salah satu kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara yang terdiri dari berbagai negara di Asia Tenggara. Sekarang Ibu Indah akan membagikan LKS. Diberi identitas terlebih dahulu. Sudah semua? Sudah. ASEAN didirikan pada tanggal berapa? Tanggal 8 Agustus 1967. Nah, pada awal berdirinya ASEAN ada 5 negara yang memprakarsai ASEAN tersebut. Siapa saja negara tersebut? Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand. Menteri yang mengepalai negara tersebut adalah siapa saja? Malaysia, Abdul Razak, Filipina, Nasir Ramos, Singapura, Ratnam, Thailand, Tanat Oman. Nah, pintar semuanya. Sekarang Ibu Indah membawa sebuah peta negara ASEAN. ASEAN terdiri dari beberapa negara. Berdasarkan peta ini 10 negara. Apa saja? Indonesia, Malaysia, Darussalam, Kamboja, Laos, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Myanmar. Nah, benar sekali.
sekali. Sekarang dibuka LKS-nya halaman 3. Nah, di halaman 3 ada sebuah peta yang belum ada keterangan negara apa. Nah, tugas anak-anak mengamati peta tersebut dan menuliskan negara apa saja yang ada di peta tersebut. Nomor 1 itu termasuk negara apa, ditulis di lembar kerja yang sudah Ibu sediakan. Ayo dikerjakan lebih dahulu di sini. Ya. Baiklah anak-anak, sudah selesai pengajarannya? Sudah. Ayo siapa yang berani maju ke depan mempresentasikan? Ya, melatih dulu, nanti baru Mesa. Dibacakan terlebih dahulu, nanti baru sama-sama. 6 Singapura, 1 Indonesia, 2 Malaysia, 3 Brunei Darussalam, 4 Kamboja, 5 Laos, 6 Singapura, 7 Thailand, 8 Vietnam, 9 Filipina, 10 Myanmar. Nah, sudah sekarang pilih 5 pasangkan di negaranya masing-masing. Sini boleh, sana tidak boleh. Mana Brunei? Ya. 5. Ini juga boleh. Mana Malaysia? Dua lagi. Sudah. Bagaimana anak-anak, sudah benar? Benar. Jangan berhati. Sekarang Mesa maju. Dibacakan terlebih dahulu tadi. Ya. 1 Indonesia, 2 Malaysia, 3 Brunei Darussalam, 4 Kamboja, 5 Laos, 6 Singapura, 7 Thailand, 8 Vietnam, 9 Filipina, 10 Myanmar. Ya. Sekarang dipasangkan di negaranya. Bagaimana anak-anak, sudah benar? Benar. Ya benar. Tepuk tangan buat Khairin. Sudah. Sekarang anak-anak buka LKS-nya kembali halaman 4. Sudah. Nah, anak-anak, negara-negara ASEAN saling bekerja sama antara satu sama lain. Kerjasama tersebut diantaranya ada di bidang apa? Ekonomi, benar. Apalagi? Politik, sosial, budaya, benar sekali. Sekarang anak-anak di halaman 4 ada teks bacaan tentang apa? ASEAN. ASEAN apa itu? Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Nah, nanti anak-anak secara bergantian membaca teks bacaan tersebut dengan ibu guru acak menggunakan nomor. Ya, yang ambil satu.
Nah, boleh dibuka. Yang mendapatkan nomor siapa? Melati. Berarti Melati nanti tidak membaca tapi menuliskan jawabannya di kertas ini. Nah, nanti yang mendapatkan nomor 1 siapa? Alfian. Nanti Alfian membaca paragraf pertama dan mendapatkan nomor 2 membaca paragraf kedua dan selanjutnya. Nah, nanti setelah Alfian membaca, anak-anak menuliskan hasilnya di halaman 5. Dibuka halaman 5. Nah, di situ ada tulisan paragraf pertama. Topik masalahnya tentang apa? Nanti ditulis di ini setelah Alfian membaca. Sudah paham? Sudah. Nanti Melati maju menambahkan di sini. Kita mulai ya. Silakan Alfian dibaca. Jakarta antara bahasa Indonesia dinilai layak dibaca dan karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan kapasitas 250 juta, seharusnya bisa menjadi bahasa Asia kata ciri besar dalam modal Universitas Mataram atau DR Maksud MS digelar secara internasionalisasi bahasa Indonesia Universitas Negeri Jakarta. Nah, sekarang anak-anak menuliskan topik masalah apa yang ada di paragraf pertama. Pasti elek Selanjutnya yang mendapatkan nomor 2 siapa? Ya, dibaca terlebih dahulu Aulia. Menurut maksud bahasa Indonesia memang hanya memiliki 900 gaya kata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya dari kata hati banyak sehingga menjadi kata hati, jatuh hati, mata hati, dan lainnya. Atau dari kata anak berulang lagi menjadi peranakan, kepanakan, kanak-kanak, dan seterusnya. Nah, sekarang dituliskan di halaman selanjutnya. Sudah? Ayo, Sudah. Nah, Alfian, ayo dituliskan di sini. Sudah menuliskan di paragraf 2? Sudah. Sekarang yang mendapatkan nomor 3. Lain membaca paragraf 3. Yang lain didengarkan. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magnis Suseno atau akrab disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia kita bisa ungkapkan apa saja. Sudah dituliskan di halaman 5. Diberikan penjelas mengenai apa. Sejak tahun 1962 itu. Nah, sekarang dituliskan kesimpulannya apa di halaman 5. Sudah? Nah, sebelum anak-anak mempresentasikannya di depan, Ibu Indah mau bertanya, apakah anak-anak masih ingat apa saja susunan dari tes eksplanasi? Masih. Coba disebutkan apa saja. Pertanyaan, penggunaan, bagian dan penjelasan, bagian untuk atau bulan. Nah, kita silakan, ayo siapa yang berani maju? Ayo 2 orang, siapa yang berani maju membaca dan menandakan? Ya wes aku. Yang menandakan Melati, jadi yang membaca ya siapa? Ya wes aku. Wes aku. Nah, terus ya. Ya, nama paragraf 1. Paragraf 1 yang
Indonesia layak menjadi bahasa ASEAN berasal dari negara berpenduduk terbesar. Paragraf 11. Menurut Masbun, bahasa Indonesia hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi dapat menciptakan kosakata baru sehingga bahasa sangat kaya. Menurut menjadi bahasa global dengan bahasa kita mengungkapkan apa saja sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang. Paragraf 2. Sungguhan dan pesan atau pendapat pribadi penulis menguasai bahasa asing boleh, bahasa Indonesia menguasai bahasa asing boleh, tapi jangan sampai mengganti bahasa Indonesia. Sudah benar? Tepuk tangan buat Maisa. Sekarang melatih menempelkan. Ini dulu. Dibacakan terlebih dahulu pada teman-teman. Paragraf 1. Disampaikan kepada teman-teman. Bagaimana anak-anak sudah benar? Sudah. Tepuk tangan buat Maisa dan Melati. Silakan duduk. Nah, anak-anak masih ingat Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lain di ASEAN di berbagai bidang, misalnya di bidang apa? Ekonomi, sosial, politik. Nah, sekarang Ibu Indah akan membagikan kertas. Nanti anak-anak membuat peta pikiran secara berkelompok, 2 orang. Melati sama Aulia sama Alfian, kemudian Maisa sama Khairin. Membuat peta pikiran tentang peran Indonesia di bidang politik dan ekonomi. Bagaimana anak-anak, diskusinya sudah selesai? Sudah. Ayo kelompok berapa yang berani maju terlebih dahulu, perwakilan satu anak. Ya, kelompoknya Maisa dulu maju. Kelompok Alfian nanti Maisa dulu. Dibacakan kemudian ditambah. Ya. Politik. 1. Mengirim duta dan konsul ke negara anggota ASEAN. 2. Menerima dan memfasilitasi duta dan konsul dari negara anggota ASEAN. Ekonomi. 1. Ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. 2. Ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri. 3. Sekarang dipasangkan dulu. Bagaimana? Anak sudah benar? Sudah. Tepuk buat kelompoknya Khairin. Yuk, silakan kelompoknya Alfian. Baca terlebih dahulu. Baca. Politik. 1. Mengirim duta dan konsul ke negara anggota ASEAN. 2. Memfasilitasi duta dan konsul dari negara anggota ASEAN. 3. Mendukung perkembangan masyarakat ekonomi ASEAN. Sudah? Ya. Apa? 2. Ikut serta dalam lumbung padi ASEAN. Ya, dipasangkan. Nah, bagaimana? Ya. Anak sudah benar? Sudah. Ya, tepuk tangan buat kelompoknya Alfian.
Nah, di LKS halaman 5 ada teks bacaan tentang cara menghemat energi listrik. Nah, anak-anak sekarang dibaca terlebih dahulu. Ibu Ida beri waktu 5 menit. Sudah? Sudah. Nah, dari teks tersebut anak-anak bisa mengetahui tentang apa? Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi. Kita Indonesia termasuk salah satu negara Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Nah, Indonesia sangat boros sekali ya anak-anak dalam penggunaan energi listrik. Nah, kita harus mempunyai sikap hemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Mematikan lampu siang hari. Siang hari. Mematikan televisi kalau tidak ditonton. Sekarang anak-anak tuliskan di lembar kerja selanjutnya. Ditulis bagaimana cara menghemat energi listrik. Anak-anak, bagaimana sudah selesai pengerjaannya? Sudah. Nah, energi listrik banyak sekali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan membantu pekerjaan kita sehari-hari di rumah. Nah, energi listrik berasal dari berbagai macam bahan bakar seperti minyak bumi, fosil, sehingga jika bahan-bahan tersebut semakin punah, kita tidak bisa menggunakan energi listrik seperti itu lagi, sehingga kita harus menghemat energi listrik. Nah, sekarang ayo siapa yang berani maju ke depan? Ya, silakan Aulia. Bacakan. Bagaimana cara menghemat energi listrik? Yang pertama, Mematikan lampu pada siang hari. Mematikan keran air bila sudah selesai. Mematikan televisi jika tidak digunakan. Mematikan lampu bila ruangan cukup cahaya. Mematikan peralatan jika tidak digunakan. nah bagaimana anak-anak? Sudah benar? Sudah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Aulia. Nah, pada pagi hari ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? Cara menghemat energi listrik. Kemudian apa lagi? Tentang menghadap ASEAN. Nah, pintar. Biar tambah paham, sekarang anak-anak mengerjakan soal evaluasi. Bagaimana anak-anak sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya? Sekarang dikumpulkan terlebih dahulu. Aulia sudah. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Hati-hati di jalan, jangan lupa belajar di rumah. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.